Saat saya berusia 10 tahun, ayah saya mulai mengajari saya bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Sesekali ada pembicaraan tentang kemungkinan kami harus pindah ke Tokyo pada saat-saat seperti itu. Ketika saya mendengarkan, ibu saya akan memberitahu saya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Jika dan ketika kami memutuskan untuk pergi, kami tidak dapat membawa barang-barang yang tidak perlu. Jadi kami harus memilih dengan hati-hati. Dan itulah sebabnya ayah saya sering melakukan sesuatu di gudang. Beras disimpan di lantai bawah. Peti-peti persegi panjang dan barang-barang lainnya ditempatkan di lantai atas. Ketika ada tamu yang datang menemui ayah saya, dia segera menghentikan pekerjaan apapun yang sedang dilakukannya di sana. Karena bertanya-tanya, mengapa salah memberitahu siapapun tentang kepindahan kami ke Tokyo. Saya bertanya kepada ibu saya tentang hal itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa semua orang ingin pindah ke Tokyo. Jadi tidak baik untuk memberitahu orang lain. Suatu hari, ketika ayah saya tidak ada di rumah, saya pergi ke bagian atas gudang untuk melihat-lihat. Saya menemukan sebuah peti persegi panjang dengan penutupnya terbuka. Berbagai barang berserakan di sana. Kotak baju zirah yang selalu dipajang di ceruk saat aku masih kecil. Entah mengapa, telah diserat ke tengah ruangan. Baju zirah itu telah kehilangan nilainya saat klan Choshu ditaklukkan oleh Kesogunan Tokugawa sekitar 5 tahun yang lalu. Menurutku, ayahku telah menyeret kotak itu keluar dan menaruhnya di sana dengan maksud untuk menjualnya ke pedagang barang rongsokan. Tanpa rasa bersalah, saya membuka penutup kotak baju zirah itu. Saya menemukan sebuah buku telah diletakkan di atas baju zirah itu. Ketika saya membuka buku itu, saya menemukan gambar-gambar yang dicetak dengan warna-warna yang indah. Seorang pria dan wanita dalam gambar-gambar itu berada dalam posisi yang aneh. Saya menyadari bahwa itu adalah jenis buku yang sama yang pernah saya lihat di rumah Ohara ketika saya masih jauh lebih muda. Namun, karena pengetahuan saya telah meningkat pesat sejak pertama kali diperlihatkan buku itu kepada saya, sekarang saya dapat memahami lebih banyak daripada yang saya pahami saat itu. Konon, Michelangelo menggunakan perspektif yang berani dalam menggambar karakter-karakter dalam muralnya. Tetapi, karena orang-orang dalam gambar-gambar Jepang ini sangat berbeda, karena mereka dibuat untuk mengambil pose yang sangat tidak biasa, cukup dapat dimaafkan bagi seorang anak laki-laki untuk mengalami kesulitan dalam membedakan lengan dari kaki. Namun, kali ini, saya dapat dengan mudah melihat lengan dan kaki, dan saya menyadari bahwa inilah rahasia yang sebelumnya telah saya coba pahami. Terpesona, saya berulang kali melihat sejumlah gambar ini. Namun, saya harus mengatakan ini. Saat itu saya sama sekali tidak menyadari bahwa perilaku manusia semacam ini ada hubungannya dengan hasrat manusia. Schopenhauer berkata, tidak ada orang dengan kesadaran yang terbangun ingin memiliki anak. Tidak ada pria yang ingin mencoba memperbanyak spesiesnya sendiri. Jadi, alam membuat perkembangbiakan berjalan seiring dengan kesenangan dan mewujudkannya menjadi hasrat. Kesenangan ini, hasrat ini, adalah tipu daya, umpan, yang telah dirancang alam untuk memaksa manusia berkembang biak. Bentuk kehidupan yang lebih rendah tidak diberi umpan seperti itu. Bahkan, tidak memiliki keberatan untuk berkembang biak. Schopenhauer berkata, mereka juga tidak memiliki kesadaran yang terbangun. Saya sama sekali tidak tahu bahwa perilaku orang-orang dalam jenis gambar image nama dengan umpan semacam ini. Alasan saya menikmati melihat gambar-gambar itu berulang kali hanya karena kesenangan yang saya temukan dalam menemukan sesuatu yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Itu hanyalah New Gear, tidak lain hanyalah WISSBGIRD. Saya melihat gambar-gambar ini dengan mata yang sama sekali berbeda dari mata gadis dengan tatanan rambut muda itu. Gadis yang diperlihatkan gambar-gambar ini oleh Ibu Ohara. Sementara saya terus meliriknya berulang kali, beberapa keraguan muncul. Satu bagian tubuh digambar dengan sangat berlebihan. Ketika saya masih jauh lebih muda, wajar saja bagi saya untuk berpikir bahwa bagian tubuh ini adalah kaki, padahal sebenarnya bukan. Gambar-gambar jenis ini dapat ditemukan di negara manapun, tetapi hanya di Jepang kita dapat menemukannya dengan proporsi yang sangat mengerikan untuk bagian tubuh ini. Ini adalah penemuan para seniman ukiyo di negara kita, para seniman Yunani kuno.
dalam menciptakan sosok dewa, memperbesar alis dan memperkecil bagian bawah wajah. Karena alis dianggap sebagai tempat tinggal jiwa, mereka memperbesarnya untuk menonjolkannya. Bagian bawah wajah, mulut, dan gigi di rahang atas dan bawah yang digunakan untuk mengunyah dibuat kecil. Karena bagian-bagian ini dianggap sebagai bagian tubuh yang lebih rendah. Jika seniman Yunani membentuk bagian-bagian wajah ini lebih besar, wajah manusia lambat laun akan menyerupai wajah monyet. Kemudian, deskripsi dan analisis antropolog Peter Kamper tentang sudut wajah, di mana semakin lebar sudut yang dibuat oleh garis dari alis ke rahang atas dan garis yang ditarik dari pangkal hidung ke rongga telinga, semakin besar kecerdasannya akan menunjukkan kapasitas yang semakin kecil. Lebih jauh, orang Yunani membuat dada relatif lebih besar daripada perut, bahwa perut memiliki hubungan yang sama dengan rahang, dan gigi tidak perlu dijelaskan secara khusus. Fungsi bernapas lebih unggul daripada makan dan minum. Selain itu, orang-orang kuno percaya bahwa dada atau, lebih tepatnya, jantung, tidak memiliki fungsi untuk mengalirkan darah, tetapi untuk merangsang jiwa. Untuk alasan yang sama dengan orang Yunani yang memperbesar alis dan dada, seniman ukiyo Jepang memperbesar beberapa bagian tubuh saat mereka membuat gambar semacam ini. Itu agak sulit bagi saya untuk dipahami. Flash Matres adalah buku yang tidak senonoh dan tidak senonoh yang ditulis oleh seorang Tionghoa. Terlebih lagi, sang penulis, seperti yang biasa dilakukan oleh para penulis Tionghoa, telah memaksakan retribusi etis atas kebaikan dan kejahatan ke dalam struktur ceritanya. Sebenarnya, buku ini cukup konyol. Sebuah bagian menggambarkan tokoh utama, Miyosei, berkeliling memata-matai orang lain saat mereka buang air kecil, karena ia yakin satu bagian tubuhnya lebih kecil daripada bagian tubuh orang lain. Pada masa itu, saya juga memperhatikan, setiap kali saya melihat seseorang buang air kecil di sepanjang jalan, bahkan di kota-kota kastel kami, pada waktu itu tidak ada jamban umum. Jadi semua orang buang air kecil di sepanjang jalan. Karena semua orang tampak kecil bagi saya menghindari bahwa gambar-gambar dalam buku itu palsu. Saya membayangkan diri, saya telah membuat penemuan yang menggembirakan dan ajaib. Ini adalah salah satu pengamatan yang saya buat tentang dunia nyata. Setelah melihat gambar-gambar aneh tersebut, penemuan lain muncul di benak saya sekarang, yang agak sulit untuk dituliskan di sini. Tetapi demi kebenaran, saya telah memaksakan diri untuk menuliskannya. Saya belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagian tubuh wanita itu. Pada masa itu, tidak ada pemandian umum di kota-kota istana. Ketika saya mandi di rumah, atau bahkan di rumah saudara dengan bantuan orang lain, saya adalah satu-satunya yang telanjang. Orang yang membantu saya selalu mengenakan kimononya. Wanita tidak pernah buang air kecil di sepanjang jalan. Jadi saya cukup heran dengan mereka. Di sekolah, anak-anak perempuan diajarkan di kelas khusus, dan kami bahkan tidak bisa bermain bersama. Jika seorang anak laki-laki mengatakan sesuatu kepada seorang anak perempuan, tangan temannya langsung mengejeknya. Jadi, kami tidak punya teman perempuan. Beberapa saudara saya adalah gadis kecil, tetapi meskipun mereka datang pada hari-hari perayaan tahunan atau ke upacara peringatan Buddha, yang mereka lakukan hanyalah tampil dengan kimono liburan terbaik. Mereka dengan riasan di wajah mereka, makan dengan sangat anggun, lalu pulang ke rumah. Tidak ada gadis yang bisa membuat saya merasa nyaman. Namun, di belakang rumah kami, tinggal sebuah keluarga dengan pangkat yang sangat rendah pada masa pemerintahan klan. Mereka memiliki seorang putri seusia saya, namanya Katsu. Sesekali dia datang ke rumah kami untuk berkunjung. Rambutnya disanggul dengan gaya rambut kupu-kupu seperti gadis-gadis muda. Dia memiliki wajah tembam putih. Dia orang yang lembut dan baik hati. Sayang sekali saya menjadikannya objek eksperimen saya. Itu terjadi setelah hujan awal musim panas baru saja reda. Seperti biasa, ibu saya sedang menenon. Cuaca panas dan lembab setelah tengah hari. Dan wanita tua yang menjahit untuk kami dan membantu ibu di dapur sedang tidur siang. Hanya suara reng alat tenun ibu yang bergema di rumah kami yang sunyi. Saya telah mengikatkan tali pada seekor capung dan menerbangkannya di halaman belakang di depan gudang kami. Seekor belalang di pohon trap myrtle yang sedang berbunga-bunga mulai berteriak melengking. Saya mengintip ke pohon dan menemukannya.
Tetapi di tempat yang tinggi itu, saya tidak dapat menangkapnya. Tepat saat itu, Katsu datang. Karena anggota keluarganya juga sedang tidur siang. Dia merasa kesepian dan pergi keluar. Ayo bermain. Begitulah cara dia menyapa saya. Dalam waktu singkat saya telah menyusun rencana saya. Baiklah, ayo bersenang-senang dengan melompat dari beranda. Dengan kata-kata itu, aku membuang sandal jeramiku dan naik ke beranda. Katsu mengikutinya, melepaskan sandal bersol kulit dengan tali marar dan memanjat. Pertama, aku melompat turun tanpa alas kaki di atas lumut taman. Begitu pula Katsu, sekali lagi aku naik ke beranda. Aku menyelipkan rok kimonoku dari belakang. Jika aku tidak melakukannya seperti ini, kimonoku akan menghalangi dan aku tidak bisa melompat dengan baik. Aku melompat turun dengan kuat. Melihat Katsu, aku melihat dia ragu-ragu. Ayo kau juga melompat. Untuk beberapa saat dia membuat wajah seolah-olah dia sedang gelisah. Tetapi karena dia adalah gadis yang polos dan lembut, dia akhirnya menyelipkan rok kimononya dan melompat. Dengan mata terbelalak, aku mengintipnya. Tetapi aku tidak dapat menemukan apapun kecuali dua kaki putih yang menyatu dengan perut putih. Aku cukup kecewa. Namun, narasi saya sangat polos saat saya berpikir tentang para pria di balet itu. Kacamata opera mereka biasa digunakan untuk melihat sekilas di antara paha para gadis penari. Tetapi kemudian mendapati diri mereka kecewa karena yang mereka lihat hanyalah benang emas berkilauan yang ditenun melalui kain kasa sutra. Musim gugur tahun itu, provinsi tempat saya tinggal termasuk provinsi yang cukup populer dalam tari. Festival Bon menjelang hari raya Lentera menurut kalender lunar. Beredar rumor bahwa tari dilarang tahun itu. Namun, gubernur prefektur yang lahir di distrik lain menganggap menentang adat istiadat kami adalah kebijakan yang buruk. Jadi ia mengabaikannya dan membiarkannya begitu saja. Pusat kota kami hanya berjarak 2 atau 3 blok dari rumah saya. Sebuah panggung tari telah didirikan di sana. Dan pada malam hari alunan musik yang mengiringi tari-tarian itu dapat terdengar hingga ke rumah kami. Ketika saya bertanya kepada ibu saya, apakah saya boleh menonton tari-tarian itu? Ia berkata saya boleh menontonnya jika saya pulang lebih awal. Saya bergegas memakai sandal jerami dan berlari keluar. Saya sudah sering ke sana sebelumnya. Ketika saya masih kecil, ibu saya mengajak saya untuk menonton tari-tarian itu. Diperkirakan hanya pedagang yang boleh ikut menari di depan umum. Tetapi, karena setiap orang menari dengan wajah tertutup sapu tangan, banyak putra samurai yang ikut menari. Di antara para penari, ada laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Dan ada juga perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Mereka yang tidak mengenakan sapu tangan, mengenakan topeng kertas yang disebut Hayakuma Nakao. Di Eropa, karnaval diadakan pada bulan Januari. Tetapi meskipun waktu perayaannya berbeda, manusia secara alami menciptakan jenis perayaan yang sama di mana-mana. Di Eropa juga mereka memiliki tarian khusus pada saat panen. Tetapi saya kira topeng tidak dikenakan. Kerumunan orang membentuk lingkaran dan menari. Beberapa orang yang datang dengan topeng hanya berdiri di sekitar untuk menonton. Sementara mereka mengamati. Jika mereka kebetulan melihat seseorang yang cukup ahli dalam gerakannya, mereka biasanya dapat masuk ke dalam ring untuk berada di samping orang tersebut. Ketika saya sedang menonton tarian tersebut, saya kebetulan mendengar beberapa penari bertopeng berbicara satu sama lain. Rupanya kedua pria itu saling kenal. Tadi malam kamu pergi ke Atagoyama, bukan? Apa yang kamu buat-buat? Oh tidak. Seseorang mengatakan kamu pergi ke sana. Ketika mereka berdebat seperti itu, seorang pria lain di samping mereka menyela. Jika kamu pergi ke sana pagi-pagi sekali, kamu dapat menemukan banyak barang tertinggal. Terdengar tawa terbahak-bahak, merasa seolah-olah telah menyentuh sesuatu yang kotor. Saya berhenti menonton tarian tersebut dan kembali ke rumah.